Saya diusahakan, dimohon untuk mau main di Persiraja dengan ketentuan masuk dulu klub yang ada di bawah bonden Persiraja. Oh, di bawah bonden Persiraja. Ya. Jadi saya pilih ke bonden mana? Bonden yang saya pilih, klub yang saya pilih, Podiraja. Podiraja. Saat ini masih ada, Pak, Podiraja itu? Kayaknya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya? Kalaupun ada, ini udah nggak jelas pembinaannya ini. Tanggung jawab siapa sekarang udah nggak jelas. Kalau aspropnya, askotnya, saya lihat itu pun kurang pembinaan seperti itu. Kalau kita mengacu ke klub-klub ini. Padahal itu mentang-mentang klub yang harus berada di bawah bonden Persiraja. Jadi saya masuklah ke situ. Baru saya tahun 77 itu awal saya main di Persiraja. Oh, berarti saat itu selain sebagai pemain usia, Bapak juga sudah tergabung di Persiraja. Persiraja sudah tergabung. Kalau tadi di mana tuh yang klubnya Podiraja. Podiraja statusnya cuma titipan atau bagaimana itu, Pak? Enggak, dia itu kan syarat sebuah bonden, apa Persiraja, apa PSAP, apa PSSB dan lain sebagainya, dia harus ada klub di belakangnya. Harus, iya. Anak buahnya. Nah, jadi bondennya ke itu. Bondennya ke Persiraja. Bapak bergabung dulu dengan Podiraja. Jadi waktu itu ada Cakradonya, ada Kota Raja Putra, ada Venus, ada apa lagi ya? Adalah gitu. Ada KDC kan? Ada KDC. KDC ini yang itu Ketapang ini bukan ya? Itu bukan KDC Ketapang. Jadi harus bergabung di situ baru kita bisa mewakili klubnya untuk dipilih menjadi pemain Persiraja. Saya udah duluan kemari cari klub karena saya udah tahu di sana. Sehingga saya gabunglah dengan Persiraja. Langsung gabung. Berarti tidak butuh waktu lama ikut kompetisi dulu di Podiraja. Karena saya udah tahu. Jadi inilah saya ini kan dulu itu hanya orang tua saya jadi pelatih. Kemudian di PSSB ada siapa ya? Pak Amin ya. Pak Amin waktu itu jadi pelatih di PSSB. Kemudian di Unsiah ini pelatihnya nggak begitu jelas. Ada kadang-kadang Arifin Dana almarhum itu kadang-kadang ada beliau menjadi pelatih di Unsiah. Kemudian begitu masuk Persiraja, baru saya ini seolah-olah saya sudah tadi dilahirkan, diciptakan. Sekarang baru diciptakan, diasah kembali Bapak. Udah begitu lama kalau sekarang ini sudah diciptakan, dia akan ada kelompok umur 15. Pertama ini kan ada SSB. Habis itu ada 15, ada 16, ada 18. Ada 20, 21, 23 kan. Ini kan ada tahapannya. Sebenarnya perbedaannya seperti ini. Ini kan sudah mengacu ke internasional. PSSI juga harus ikut dia regulasi itu. Kalau dia nggak ikut, nggak boleh. Sehingga nanti Persiraja ini pun nanti kita akan bercerita kedudukannya seperti apa. Persiraja itu milik siapa gitu. Itu bisa kita cerita sebatas saya tidak lupa. Karena judulnya dari awal tadi melawan lupa. Sebatas melawan lupa. Jadi seperti itu. Pak, setahu saya, karena kita juga coba searching di media sosial juga kan, Bapak sempat di tahun 1979, waktu itu kan tentunya masih mahasiswa ya, itu pernah mengikuti Universiade Meksiko waktu itu. Itu ceritanya seperti apa itu, Pak? Bisa sampai terpilih, ini mewakili Indonesia tentunya, Pak, betul. Kan? Boleh cerita sedikit, Pak? Di tahun 77 saya sudah menjadi pemain Persiraja. Ini kan sudah sering berkompetisi. Di tahun 77 itu saya sudah bergabung dengan Persiraja, langsung diundang ke Bangladesh. Mewakili Indonesia. Bangladesh. Dalam rangka apa ini? Aga Khan Gold Cup. Tahun 1977? 77. Jadi saya
anak dari desa Blang Belade nggak pernah lihat helikopter, nggak pernah lihat pesawat, tahu-tahu udah naik pesawat. Nggak pernah lihat ibu kota, tahu-tahu duluan melihat ibu kota lain, baru lihat Jakarta kemudian. Jadi seperti itu. Ini kan satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Jadi saya mewakili ke sana, kemudian pulang dari Bangladesh. Kita karena harus pulang, tidak boleh, tidak sempat kita ikut penuh Aga Khan Gold Cup. Saya potong sedikit Pak. Boleh. Supaya lebih jelas nanti ditangkap oleh netizen. Ini Aga Khan Gold Cup tahun 1977 ini, kenapa Persiraja bisa ikut di kompetisi itu? Begini, kita kan ada PON ketika itu. PON, iya benar. Aceh juara 3 PON. Aceh juara 3 PON. Di Palembang. Juara 3 PON. Diberi satu penghormatan untuk Aceh dapat mewakili Indonesia ke Aga Khan Gold Cup. Aga Khan Gold Cup di Bangladesh. Di Bangladesh. Bang Dimur ini sangat senang dia. Dia sebagai pengurus, dia penyokong yang paling berat. Bagi saya belum ada tandingannya untuk beliau. Kemudian kita berangkatlah latihan di Banda Aceh. Saya sudah dikasih izin dari dispensasi dari fakultas, dispensasi. Kemudian berangkat setelah TC di sini kami dipilih. Berangkatlah ke Medan, Medan via Singapura, Singapura transit 1 malam. Di sinilah Nasir Gurumbut tahu makan seafood di luar negeri rupanya. Seafood pertama mencicipi di Singapura. Memang sudah dalam istilah seafood. Padahal kalau di desa saya di Blang Belade, saya kan dekat pasar ikan. Setiap saya pulang itu kerang, cumi, kepiting, itu kan makanan udah yang santapan sehari-hari kan. Cuma nama kerennya kan. Di sana sudah makan seafood. Kemudian kami dilengkapi dengan pakaian-pakaian semuanya, dilengkapi dengan Adidas, serba Adidas. Waktu ke Bangladesh. Berapa orang itu Pak yang berangkat ke Bangladesh? Antara 20 orang. Semuanya pemain Persiraja? Persiraja. Semua pemain Persiraja sudah menciri Aceh. Sudah menciri Aceh. Mewakili lah Aceh pada waktu itu. Pelatihnya AI Mangindaan. Ayah orang tua Edi Mangindaan. AI Mangindaan. Pelatihnya. Setahu saya sempat menjadi pelatih sepak bola mewakili pekan olahraga mahasiswa tingkat ASEAN. Kalau nggak salah saya itu di tahun 1980 kalau Mangindaan. Bukan 80 kalau 80 ya? Iya, 80 ya, saya belum. Thailand. Ya, di Chiang Mai, Thailand. Betul. Pak, ini keberangkatan ke Bangladesh yang biayai siapa ini, Pak? Untuk Persiraja PSSI. Langsung dibiayai sama PSSI. Nah, cuman kalau Bang Dimur ini kan dia nggak sungkan-sungkan ya. Saya nggak tahu dia dari mana, pokoknya yang saya tahu uang dari kantong dia. Selalu kalau kita sampaikan demi Aceh. Selalu demi Aceh. Kalau misalnya saya pernah duduk santai dengan beliau, Bang, ini rubah ini kalau seorang Dimur nggak cocok, Bang. Nggak boleh buat Nasir. Dibilang nanti saya kaya betul. Itu jawabannya. Padahal dia punya kemudahan. Dia punya relasi di mana-mana. Di Singapura dia punya toko, punya relasi, punya hubungan dagang dia. Oke Pak Nasir, nanti kita bakal bahas lebih dalam tentang Bang Dimur Tala. Berapa lama Pak kompetisi Aga Khan Cup ini berlangsung waktu itu? Lebih kurang 10 hari. 10 hari? Lebih kurang 10 hari. Kita nggak sempat ikut habis. Oh, tidak sempat ikut habis. Iya. Memang kalau saya lihat di sana, itu kita kan ada Bang Rustam almarhum. Bang Rustam ini kalau capping bola, itu luar biasa ada. Luar biasa, dia pernah capping bola dari kiri, rusuk kiri, dia bawa ke dalam, kami hanya membuat bayangan-bayangan, dia langsung sontek bola, masuk ke gawang, kiper dia masuk dalam jaring. Begitulah hebat dia. Alami betul. Alami betul keahlian beliau. Jadi kenapa nggak memutuskan untuk menyelesaikan kompetisi waktu itu Pak?
Kita disampaikan oleh PSSI, Persiraja harus mengikuti kompetisi divisi utama. Oh, divisi utama. Ya, putaran yang dibuat di Padang. Oh, yang di Padang ya Pak? Dibuat di Padang. Oh. Putaran untuk 6 besar waktu itu. Dibuat di Padang. Jadi kami dari Bangladesh, balik lagi ke Thailand, balik lagi Singapura, balik Sumatera Utara. Pesawatnya kan nggak ada KC. Nggak ada KC. Baru ke Padang. Oh, berarti saat itu tidak ada pesawat yang ke Aceh? Bukan, dari luar negeri kan nggak ada KC. Dari Singapura ke Sumatera Utara, Medan, Polonia, bukan Kuala Namu, Polonia. Masih Polonia. Habis itu baru ke Padang. Dari Padang kita lolos. Kita lolos. Ada 2 pool situ memang. 2 pool. Satu lagi pool B, yang pool A kita lolos sama Padang. Mewakili di Sumatera untuk pertandingan 6 besar di Jakarta. 6 besar di Jakarta. Jakarta. Oke, Pak. Oke, Pak Nasir, selain Aga Khan Cup, meskipun itu Bapak mewakili Persiraja, tapi itu kan di tahun 1977 dan masih berstatus mahasiswa. Jadi ini sebetulnya Bapak satu sisi pemain Persiraja juga, pemain Unsia juga itu. Nah, cuman saya ada sempat baca itu Pak. Cuman ini walaupun tahunnya lebih tinggi, yaitu di tahun 1982, tapi masih berkenaan dengan status sebagai seorang mahasiswa. Betul. Pada Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN tahun 1982. Ya betul. Dan bahkan kalau saya nggak salah Bapak terpilih jadi pemain terbaik pada waktu itu. Bisa cerita sedikit Pak tentang kompetisi saat itu? Betul, itu suatu pertandingan yang penuh kenangan. Memang sebelumnya itu kan ada Bekomi yang tadi saya sampaikan, yang dibuat kompetisi itu. Saya juga pemain di situ. Kemudian di Persiraja juga saya pemain Persiraja yang sering ikut kompetisi. Nah, jadi ini kan ada memori ini di PSSI yang juga disampaikan ke Dinas PK karena kita di bawah PK ini, di bawah pendidikan. Kemudian saya dipanggil ke Jakarta untuk menjadi tim mahasiswa ASEAN Indonesia. Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Berarti acaranya itu berlangsung di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta waktu itu. Waktu itu pelatihnya Suwardi Arlan. Iya, Pak Suwardi Arlan. Iya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan iya. Benar Pak. Benar Pak. Nah, jadi pada saat pertandingan terakhir itu lawan Thailand. Iya. Lawan Thailand. Final lawan Thailand. Kita kan sudah mengalahkan yang lain. Kemudian Thailand juga begitu. Di final kita bisa mengalahkan mereka 7-1 kalau tidak salah. 7-1. 7-1 bisa mengalahkan mereka. Jadi entah kenapa, saya pun tidak tahu. Saya bisa mencetak 5 gol di situ. Bapak 5 gol waktu pertandingan saya cetak. Final. Entah mereka ini sudah begitu down karena finalnya sama tuan rumah. Tapi saya bisa mencetak 5 gol. 2 gol lagi itu asis saya. Asis dari Bapak? Itu ada kawan saya Budi Tanoto, dia juga pemain PSSI. Ada Adeng Hudaya, ada Sobur. Nah, itu kan pemain Bandung, Persib Bandung. Ada yang lainnya, saya udah lupa. Dan inilah tim kami. Jadi kita bisa mengalahkan mereka dengan skor 7-1. Dan yang dilemanya begini, Bung Hen. Pada saat 80 kita kan juara. 1980. Kita kan juara. Iya. Juara PSSI. Kemudian 81 ini kan vakum. Ada sesuatu Persiraja seolah-olah kehilangan satu gairahnya. Kemudian 81 itu di PON gagal. Di PON gagal. Gagal kita. 81 itu ada PON, kita juga gagal.
Aceh, bukan Persiraja, tapi pemainnya banyak dari Persiraja, termasuk saya juga gagal. Kemudian mereka ini kurang latihan. Saya berinisiatif dengan teman-teman saya, siapa yang mau ambil bola, syuting, dribbling, jogging, passing dan lain sebagainya. Dan tahu-tahu saya dipanggil mewakili Indonesia ke Jakarta, POM ASEAN yang keberapa saya sudah lupa itu. Kemudian di sana sudah ada Darmawan dipanggil dari APDN, saya dari Unsia. Ya, Darmawan dia kan di libero dia, double dia kan di libero, saya di penyerang dengan Budi Tanoto. Berarti dari Aceh itu dua orang. Satu Darmawan, dan satu Bapak sendiri. Ya. Kemudian alhamdulillah berkat doa orang Aceh gitu, saya pun datang dengan ikhlas. Saya bisa mencetak 5 gol. Entah kenapa, yang saya heran, saya tidak pernah syuting seperti itu. Tiba-tiba bisa saya syuting gol. Malah saya minta mau syuting Darmawan, jangan kasih saya. Saya ambil itu di luar daerah penalti, di luar 16 itu jauh. Tapi saya syuting pas itu, terangkan waktu itu kan lumayan lah ya. Kita masih bisa mengarahkan kemana. Gol. Nah, jadi itulah yang kiranya salah satu yang membuat kepercayaan kami lebih, kami bertambah. Langsung di babak kedua kami genjot terus sehingga saya tidak habis mainnya. Tidak habis mainnya. Tumit sudah luka. Tumit sudah luka ini karena sepatu semangatnya luar biasa. Tapi Tumit sudah luka. Kita walaupun Tumit luka karena semangat tinggi, di sini kan jauh dengan kaki. Dada ini kan jauh dengan kaki. Hati ini kan. Ya alhamdulillah bisa kita itu. Akhirnya karena saya sudah menyelesaikan semuanya, 7-2 itu masih di posisi. Menit-menit terakhir saya ditarik. Jadi nggak ada masalah. Tiba-tiba saya diumumkan jadi pemain terbaik dan top skor. Top skor dan pemain terbaik. Top skor dan pemain terbaik kan luar biasa. Untuk Aceh ini kan. Itu berapa kali pertandingan Pak untuk cabang olahraga sepak bola sebelum sampai ke final melawan Thailand? Itu ada Thailand, ada Filipina, ada Singapura, Indonesia. Kemudian waktu itu nggak banyak, entah 7 negara ASEAN. Negara ASEAN. 7 negara ASEAN. Kompetisinya berlangsung berapa lama itu Pak? Ya lebih kurang 1 minggu, 10 hari. 10 hari. Lebih kurang 10 hari. Di Jakarta. Ya, Itu bukan hanya cabang sepak bola, lain-lain. Ada cabang lain. Ada cabang-cabang lain. Kalau saya itu khusus untuk itu. Yang dari Aceh memang khusus untuk itu. Nah, sebagai pemain terbaik pada waktu itu, Bapak dapat hadiah apa ini? Dapat penghargaan, dapat piala. Dapat penghargaan, dapat piala. Itu pun kita nggak ada keluh kesah apapun. Nggak ada keluh kesah. Satu kebanggaan bagi kita, apalagi yang kita bela ini membawa nama Aceh, nama universitas, dan nama Indonesia. Kapan lagi? Betul. Kan tidak sembarang orang. Dan ada yang tertinggal, Bung Hen. Ini kan 82. Ini 82, betul. 79 saya mewakili Indonesia ke Meksiko. Wah, ini gimana nih? Ini ceritanya gimana nih? Nah, ini lebih seru lagi. Saya dipilih menjadi pemain ke Meksiko. Dalam rangka Universiade di Meksiko, dunia. Bukan hanya kelas ASEAN. Makanya saya bilang, waduh, alhamdulillah. Mewakili Indonesia. Ya. Bapak satu-satunya dari Aceh? Enggak, ada 2 kan. Ada 2 orang. Saya dari Unsia. Bustamam dari APDN. Karena Universiade ini kan mahasiswanya. Nah, jadi seperti itu. Kita sampai ke sana memang kalah kita. Karena orang memang lebih hebat. Lawan kita siapa lawan kalah, Kuba, lawan Aljazair, lawan apalagi ini dari Amerika Latin ya. Jadi kita berat kita. Nah, jadi kita kalah. Saya hanya bisa cetak 1 gol lawan Kuba. Ada berapa negara yang ikut waktu itu, Pak? Universiade nggak bisa kita hitung. Nggak bisa kita hitung karena banyak dunia ini kan. Dunia. Dan orang lain saya melihat
Mereka memang dibina, termasuk mahasiswanya dibina. Mahasiswanya yang main bola itu mungkin ya ini ya, agility-nya, ya, IQ-nya itu juga ada. Jadi termasuk banyak yang dari mahasiswa diambil. Jadi memang mereka, jadi untuk diambil satu tim mahasiswanya itu memang sudah berkaliber, udah sehebat itu. Dan pembinaan kalau kita dengar-dengar kan beda dengan kita di Indonesia. Dan yang saya paling menikmati waktu itu yang memang pemain luar biasa, 79 itu kan junior dunia kan di Jepang. Saya sangat menikmati permainan Maradona waktu itu yang luar biasa, sedang getol-getolnya. Maradona ikut ini juga? Enggak, dia di ini siaran langsung kan. Dia di Jepang. Oh, dia di Jepang. Di Jepang yang apa, yang negara mereka Argentina ini juara. Luar biasa. Bapak nonton kita, bukan nonton di sana, bukan di Jepang kita nonton, tapi kita nonton di siaran langsungnya. Di siaran langsungnya. Karena di Meksiko ini kan. Oh, di Meksiko, nontonnya dari Meksiko? Ya, di siaran langsungnya. Siaran langsungnya dari Meksiko nontonnya. Di Meksiko kita nonton. Dan itu pengalaman yang paling berkesan waktu apa tadi? Di Meksiko. Di Meksiko, Universiade Meksiko 1979. Itu kan mewakili negara kita. Mewakili Indonesia. Ya, dan tim manajer kami nggak tanggung tuh anak Pak Soeharto, Sigit. Oh iya. Pelatihnya dari apa nih? Namanya saya sudah lupa, dari Rusia. Pelatihnya Indonesia. Bukan tanggung gitu. Artinya itu selalu dengan teori dia menerangkan ke kita. Jadi teori itu kalau kita bawa ke logika memang seperti itu. Artinya betul. Orang teori itu kan dia teliti. Hasil penelitian dia sampaikan ke kita. Jadi dia sampaikan misalnya daerah mana yang banyak cetak gol, dari siapa pencetaknya, itu disampaikan ke kita dan lain sebagainya. Juga di dalam kita latihan. Kita latihannya bukan hanya tinggal gerak. Artinya persepak bolaan Indonesia pada waktu itu memang cukup diperhitungkan ya Pak, negara-negara di luar. Betul. Dan kalau kita lihat di tingkat nasional ini pun kan hebat waktu itu. Di tingkat Asia Tenggara ini kan Malaysia selalu kalah. Kalau Thailand juga begitu. Tapi belakangan ini kan sudah tidak lagi. Itu kan semasa Sucipto ya. Sucipto itu kan hebat Indonesia. Betul. Jadi seperti itu. Jauh sebelumnya kita. Iya. Berapa lama itu Pak persiapan untuk keberangkatan ke Meksiko itu? Lumayan lama. Lebih kurang 20 hari begitu. Itu persiapan atau kompetisinya? Enggak, kita sudah dipanggil untuk seleksi. Kemudian kita sudah lolos seleksi. Di sana kan banyak. Jadi di sana sebelum diumumkan, itu kita akan ikut latihan-latihan, pertandingan, game macam-macam. Kalau nggak lewat ya nggak dibawa. Tinggallah kita di situ. Kalau tidak salah, entah 18 orang waktu itu. Nah, tinggallah di situ. Berarti itu ada yang dari Jakarta, ada dari Jogja, ada dari Sumatera Utara. Kalau kita dari Aceh berdua, saya di kampus Tama. Kebetulan waktu itu ada juga dari Aceh, satu lagi dari Nomensen. Nurlif. Iya, itu mantan pemain bola. Saya baru tahu. Itulah. Jadi mantan pemain bola. Menteri olahraganya juga ada darah Aceh, Gafur. Jadi seperti itu. Kemudian pengurus PSSI dan relasi juga dengan Bang Dimur, Haji Dimur Tala. Haji Dimur Tala siapa tidak kenal di Indonesia. Di Stadion Gelora Bung Karno, Dimur, ya Allah. Tidak pernah kita dengar lagi orang Aceh disemangati seperti itu. Pak, kita kembali ke Persiraja. Setelah kita mendengarkan sungguh luar biasa prestasi-prestasi Bapak waktu sebagai mahasiswa mewakili Indonesia, bahkan mewakili Indonesia, baik di tingkat ASEAN maupun di tingkat dunia. Kita kembali ke Persiraja. Nah, Bapak bergabung ke Persiraja tahun 1977. 77. Kalau boleh tahu, teman seangkatan waktu itu siapa saja yang masih Bapak ingat? Ini kan
kita main bola ini kan ada beberapa katakanlah lini ya. Iya. Ada back, ada free back, ada back kanan, back kiri, gelandang dan lain sebagainya. Ada penyerang, ada midfield ya. Iya. Gelandang itu midfield ya. Nah, jadi saya bergabung tahun 77. 77. Ya, 77. Waktu itu memang yang sekali dipanggil untuk langsung ke Aga Khan Gold Cup, itu di awal saya masuk tahun 77, itu bertiga. Tablawi, saya, Saipul Bintang. Bertiga dari? Bertiga. Dari mana ini Pak? Dari ini, kalau Saipul Bintang dari Banda Aceh, Tablawi dari Banda Aceh, Tablawi ini adiknya Tarmizi, almarhum. Nah, mereka kan ada berempat main bola. Ada Tabrani almarhum, ada Bahrum, ada Tarmizi almarhum, ada Tablawi. Nah, jadi terpilihlah kami bertiga untuk masuk ke memperkuat Persiraja. Berarti di sana di dalam Persiraja itu sudah ada Bang Jaim, Bang Wahab almarhum, Bang Jaim almarhum, Bang Rani almarhum, itu sudah ada situ, Bang Johar almarhum. Ada lagi Dek Gam, Burhanuddin, Julkarnain, Julkifli Alfat, Bang Rustam Safari almarhum, Bustamam, Ampuman, Saipul Bintang, ya itulah. Bahrom juga ada waktu ke Bangladesh. Jadi itu bergabung di situ. Jadi kami ini disisip untuk kakak kelas yang sudah ada di situ untuk memperkuat. Memperkuat Persiraja. Ya. Jadi dalam perjalanan Persiraja ini memang ya semasa almarhum Haji Di Murtala itu disuruh cari putra-putra Aceh di mana yang ada di Aceh. Di seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Jadi dia sudah memikirkan globalnya Aceh. Globalnya Aceh. Kalau tadi kita lihat ini kan Bonden, milik Bonden. Benar. Tapi dia tidak begitu. Persiraja milik Bondennya Banda Aceh. Banda Aceh, betul. Tapi beliau tidak begitu. Bagaimana caranya untuk Persiraja ini harus bisa diperkuat oleh banyak-banyak anak Aceh. Dipanggil lah kemari. Sampai kemari bukan langsung memperkuat, seleksi dulu. Tetap seleksi. Ya, dia misalnya sudah dipantau, dia bisa bermain di daerah asalnya, dibawa kemari ya bergabung. Kalau dia lolos di sini ya lolos. Tapi tentu saja harus mengikuti peraturan, masuk ke klub di bawah Persiraja terlebih dahulu seperti Bapak ya. Iya betul. Nah, jadi kalau saya kebetulan begini, saya kemari niat pertama untuk kuliah, cari ilmu. Cari ilmu. Ya. Walaupun tadi saya sudah sampaikan mau berapa tahun, yang penting saya bisa selesai kuliah. Alhamdulillah terbukti ya Allah, terbukti. Pantas saya bersyukur, kan? Itu terbukti. Walaupun itu 10 tahun. Kemudian karena saya bukan untuk main bola, untuk kuliah, nggak ada problem dengan saya di sini. Mau tinggal di mana? Kalau yang lainnya begitu nggak lewat, kan langsung pulang. Langsung pulang di mana dia mau latihan, menerpa ilmunya lagi. Dia nggak lewat. Dia langsung pulang daerahnya. Dia sparring partner dengan siapa? Kan disitulah mungkin ada kelebihan saya. Saya bergabung dengan Unsia. Kemudian saya sering di sini sudah bergabung dengan klub, juga mendapat latihan dengan Persiraja. Jadi seperti itu. Itulah kemudahan bagi saya. Pada waktu itu Pak, pelatih Persiraja siapa pada masa pertama kali Bapak bergabung? Saya pernah dengan Marioso. Pelatihnya. Ada juga ini rentetannya ya, mungkin agak-agak bertukar-tukar. Ada Pak Royani almarhum, ada Marioso almarhum, ada Arifin Dana almarhum, itu juga pernah jadi pelatih. Kemudian ada Sucipto Suntoro, kemudian ada lagi Endroyap. Kemudian ada lagi asistennya Yusuf Ohrela yang dari Singapura. Malah pernah juga ditangani oleh Paul Kaming. Nah, jadi dia pertama menangani tim di Aceh, Paul Kaming. Kemudian dia baru ke tempat lain. Nah, jadi ada seperti itu. Pada saat itu Persiraja latihannya di mana Pak? Kita di Belang Padang.
Di Blang Padang? Setiap hari? Tidak ada tempat lain lapangan. Kalau Bung Hen pernah melihat, ya, tapi tidak pernah tahu ya tentang stadion itu di depan rumah Pangdam ya. Ada terbayang nggak? Tidak ya. Stadion kalau yang terbayang di kepala saya sih ya seperti kondisi Blang Padang yang ada saat ini. Saat ini. Kalau dulunya seperti apa ini? Jadi dulu di depan Pangdam itu ada sebuah stadion, dindingnya seng agak ditinggikan, dibuat tebing dengan tanah, sengnya tinggi, penahannya. Tribun yang ada hanya sebelah barat. Sebelah barat tribun. Berarti di tribunan lah. Tribunan. Nah, yang ada sebelah barat. Kalau ini enggak biasa aja begitu. Kemudian kalau malah ada lubang di sebelah timurnya, ada lubang untuk membuang air. Rupanya dari situlah banyak masuk penonton yang ingin melihat permainan di dalam. Ya. Persiraja. Kami yang sudah sedikit lumayan main, lumayan bisa mainnya di dalam stadion. Di dalam stadion yang dari seng tadi yang itu? Dari seng tadi. Yang sedikit sudah pandai, termasuk saya itu mainnya dalam stadion. Rekan-rekan saya. Kemudian yang di bawahnya lagi main di depan rumah Pak Wali. Pak Wali Kota saat Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota sekarang. Di rumah itu. Di depan rumah dinasnya. Rumah dinasnya. Yang sedikit lagi lebih itu mainnya di depan rumah kepala staf. Yang sedikit lagi agak menurun, yang kelas 4 lah kita katakan, itu mainnya di depan SMA 1. Depan SMA 1 Jempa Putih. Jempa Putih. Di situ mainnya. Yang saya menarik, yang terkesan, itu di antara lapangan itu kan ada ruang. Ini tidak pernah kurang bola. Puluhan bola di situ, anak-anak main bola. Setiap hari? Setiap hari. Setiap sore, Pak? Setiap sore. Dan pagi ada juga. Pagi ada juga? Pagi ada juga. Dan kondisi itu tidak kita temukan saat ini, Pak? Tidak ada lagi. Jadi disitulah saya melihat banyak pemain-pemain yang jadi sebagai pemain bola, termasuk saya. Saya ingin kenal dengan teman, bawa sepatu masuk ke situ. Pakai sepatu, saya ikut ya, ikut. Nah, jadi seperti itu. Atau saya kepingin syuting, bola nggak ada ya, syuting. Jadi disitulah jadinya. Kemudian kalau kami ini ada tryout dengan tim-tim luar, karena di Persiraja ini kan sering diundang Marhalim Cup. Iya, betul. Itu Marhalim Cup paling sering diundang itu. Persiraja. Setiap tahun. Nah, dan saya termasuk salah seorang yang sedang menanjak. Yang dibanggakan oleh orang Aceh. Kadang-kadang tidak percaya saya. Nyeletuk dari teman-teman yang lain, dari koran-koran, analisa, waspada. Ada saya Aceh Pos, Aceh. Itu datang ke Medan ingin menonton Nasir Gurumut main. Saya berpikir, apalah ya Allah Tuhanku, berarti orang mengidolakan saya, mungkin saya melaksanakan tugas membela Aceh ini dengan keikhlasan. Keikhlasan. Kami semua dengan keikhlasan melaksanakan tugas ini. Kalau kita bandingkan kehebatan tidak. Nah, jadi setelah pulang Marhalim, kami ke Marhalim ada pakai pesawat ya. Garuda. Nah, kemudian karena ini diundang ya oleh panitia, ditanggung semuanya, nginap di Medan. Begitu habis kita pulang. Mau pulang pakai bus atau pakai pesawat? Nah, kalau pakai bus dibayar sesuai harga pesawat, bisa tambah uang saku. Pak, Persiraja kan mewakili perserikatan ini. Ya. Perserikatan mewakili Aceh tentunya. Ya. Nah, saya belum kebayang seperti apa sih sebetulnya kompetisi perserikatan saat itu. Kalau kompetisi saat ini, itu kan tentu ada pertandingan home dan ada juga away kan. Ya. Kalau perserikatan pada waktu itu Pak, seperti apa sih kompetisinya? Kita kan bersaing di Aceh dulu. Antar siapa kalau di Aceh? Antar Bonden. Oh, antar Bonden dulu. Antar Bonden. Jadi termasuk kita lawan PSAP, termasuk Aceh Timur, termasuk PSLS, termasuk Birun. Jadi kita lawan itu dulu. Setiap tahun? Setiap tahun ada? Tidak setiap tahun.
Tidak setiap Seingat tahun. saya tidak setiap tahun. Tapi itu dibuat, kemudian Persiraja lolos. Iya. Lolos. Dan ketika di awal-awalnya tadi saya sampaikan Persiraja tidak lolos, PSAP jadi juara 8 besar Sumatera, itu karena mereka lolos. Oh. Ini statusnya sama semuanya. Status bonder ini sama semuanya. Karena ada kompetisi ya. di bawah itu ya. Jadi Persiraja lolos mewakili Aceh. Kemudian 2 yang lolos waktu kita main di penyisihan di Padang, ada 1 lagi PSLS lolos. Kebetulan di Padang itu untuk menuju ke babak selanjutnya di Jakarta, kita ditempatkan 1 pool lagi dengan waktu kita pulang dari Bangladesh, 1 pool lagi dengan ini kan kebijakan PSSI, mereka yang atur dengan PSLS, dengan Bangka, dengan PSP. Itu untuk tim-tim Sumatera. Maksudnya Sumatera dibuat di Padang. Dibuat di Padang. Home. Pertandingan bukan home ya. Pertandingan apa maksudnya? Bukan pool ya. Pool. Oh, berarti ada dibagi untuk perserikatan ini ada dibagi ke dalam beberapa wilayah mungkin. Betul. Pak. Berarti mungkin untuk Sumatera wilayah 1 kah, atau kemudian untuk di sana ada lagi wilayah 2-nya mungkin. Rentetannya itulah di Senayan. Nah, dari setiap wilayah yang nantinya akan menuju ke grand final di Jakarta ini biasanya berapa tim itu, Pak? Di sana dibuat 2 pool. Oh, 2 pool lagi. Itu misalnya sudah dibuat di manualnya. Itu kompetisi kita tahun ini 6 besar disebut. 6 besar. Berarti kita di tahun 77 itu datang ke sana itu mengikuti itu 6 besar. Di bawah itu degradasi. Tinggal 6 besar. Termasuk kita tinggal di sana 6 besar. Ada lagi Persib Bandung. Oke. Tahun 1980 Persiraja berhasil mengikuti 6 besar, lolos 6 besar ke Jakarta. Ya. Untuk kompetisi perserikatan tentunya, Pak. Kalau boleh tahu, seperti apa perjalanan Persiraja pada kompetisi tahun itu? Ya. Bung Hen, sebenarnya ini perjalanannya memang panjang dan memberatkan dan berat. Pak.